Salam, salam cinta Tuhan, cinta keluarga dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kali ini kita masih bersama Pendeta Yan Antoni. Mau tahu apa yang dibagikan oleh beliau? Mari simak tayangan berikut ini. Nah itu, jadi Alkitab itu tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan karena ada bukti-bukti, ada saksi. Jadi itu tadi, kalau ilmu pengetahuan kan nilai-nilai yang praktis gitu ya, untuk kehidupan ini yang mencakup alam semesta dan ini kehidupan yang ini. Tetapi kalau Alkitab itu jadi wilayahnya itu tadi soal rohani, moral ya, dan kehidupan sesudah mati, dan juga mengenal Allah yang abadi, itu Allah yang hidup. Nah ini memang kalau ada juga orang kalau bilang agama secara umum itu macam-macam. Ada yang agama yang sepertinya menyatu dengan fiksi, ya ada. Agama yang menyatu dengan dongeng, ada. Agama yang hanya comot-comot dikumpulkan, ada gitu ya. Atau agama yang hanya hasil perenungan gitu ya manusia, ada. Tapi kalau ini kan pengilhaman dari Allah yang hidup. Gitu. Nah itu jadi harus bisa dibedakan. Om, jadinya tadi sepintas itu jadi saya kepikiran itu Om, yang Christian Science itu ya, yang Tuhan Yesus ilmu pengetahuan itu. Tadi waktu Om jelasin tentang bagaimana ilmu pengetahuan dan Alkitab itu sejalan gitu. Maka dari itu mungkin ada yang aliran Yesus Kristus Tuhan ilmu pengetahuan itu ya Om ya? Kristen ilmu pengetahuan itu di Amerika. Jadi sebenarnya Kristen ilmu pengetahuan itu ya bukan Kristen, ya bukan ilmu pengetahuan. Hanya mereka itu aja, seolah-olah apa yang tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan itu kita menolak. Itu sebenarnya bukan, itu ajaran sesat ya. Jadi gini, itu ajaran sesat. Ya, jadi kita menerima, kita menerima ilmu pengetahuan asal ilmu pengetahuan itu kan sudah diuji bahwa itu benar, gitu kan? Teori misalnya evolusi itu teori. Evolusi itu teori, bukan ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, jadi itu Alkitab itu jadi saling melengkapi istilahnya dengan ilmu pengetahuan yang benar. Saling melengkapi. Gitu. Wah, nah Om, nih tadi Om bilang evolusi nih Om. Saya jadi mau nanya lagi nih ke yang ini nih. Ada yang ngomong Om, percaya evolusi membuat bebas tanpa tanggung jawab kepada pencipta katanya. Itu gimana Om? Ya, itu memang jadi bisa saja motivasinya menggulirkan teori evolusi itu. Pokoknya kita tidak mau kenal sama Tuhan, sama pencipta gitu, bisa saja. Tetapi kemudian diindoktrinasi kepada anak-anak muda, kepada mahasiswa, bahwa yang benar itu evolusi gitu. Lalu bagaimana dengan penciptaan? Itu penciptaan itu katanya dongeng agama. Nah itu yang itu seolah-olah begitu, tidak mau. Jadi akhirnya apa? Akhirnya moralitas manusia jadi hancur lebur. Manusia menjadi, ya maaflah, itu seperti binatang, menurutkan nafsunya, menurutkan kesombongannya dan sebagainya. Gitu. Jadi itu memang evolusi itu teori, bukan ilmu pengetahuan. Nah, itu kan ceritanya berapa ribu tahun atau berapa juta tahun, berapa miliar tahun itu dari makhluk sederhana berkembang dari sejenis kera, kemudian berkembang menjadi seperti manusia dan sebagainya. Sampai sekarang enggak kan, itu kalau memang terjadi itu sekarang kan ada itu makhluk antara itu. Enggak ada, nol. Jadi evolusi itu tidak ada bukti sama sekali. Evolusi enggak ada bukti sama sekali. Cuman itu karena dijejali dari sejak mahasiswa oleh profesor ateis itu ya. Dijejali, jadi akhirnya seperti agama.
evolusi itu menjadi seperti agama, keyakinan. Waduh. Jadi bukan ilmu pengetahuan, maka seperti agama jadi bertentangan dengan Alkitab. Wah, bahaya juga berarti Om ya teori evolusi ini. Iya, betul. Waduh. Cuman kita harus sabar kasih tahunya bahwa nggak ada buktinya, evolusi itu nggak ada bukti yang disebut missing link. Missing link itu makhluk antara, nggak ada makhluk antara itu. Oh. Mestinya itu ada jutaan missing link itu. Makhluk antara itu mestinya ada jutaan, satu aja nggak ada. Oh iya Om ya. Oh itu ya, itu yang makanya kemarin tuh ada saintis yang bilang misalnya daun itu mulanya itu kayak semacam plankton dari laut yang naik ke udara terus berevolusi lah. Iya, dari O2 oksigen sama H2O jadi daun katanya gitu. Waduh udah. Ya, jadi itu kalau perkembangan itu ada misalnya, tapi cepat, bukan ribuan tahun. Misalnya janin itu kan berkembang 9 bulan menjadi bayi siap lahir, ya enggak? Itu bukan evolusi, cuma perkembangan yang natural lah, gitu. Tapi kalau evolusi itu jadi dulu ceritanya yang dulu teori Darwin yang sekarang sudah ditinggalkan juga, diganti dengan yang lebih maju katanya. Jadi itu Darwin melihat itu gambar-gambar fosil-fosil kera dan manusia itu dijejer-jejer, loh kok mirip-mirip gitu, ngerti nggak? Dengan dari kepala, tulang belakang dan kaki, lalu dijejer-jejer dari seperti kera yang berjalan tegak sampai kepada manusia juga dari Homo sapien yang masih di guha-guha kemudian menjadi orang modern. Nah disusun itu seperti logis, tetapi itu disusun sendiri dari fosil-fosil, bukan ada buktinya, nggak ada. Itu mah teori. Ya kan penemuan-penemuan dimanapun juga itu hanya teori kan ya Om ya. Sampai sekarang kan mumi-mumi gitu, dibongkar-bongkar, mumi dibongkar, lihat mukanya kayak apa gitu. Jadi penemuannya benar, gitu. Tetapi itu penafsirannya yang salah. Penafsiran yang salah. Oh ini pasti hasil evolusi. Itu ada kata pasti ini evolusi. Itu yang dibilang agama, keyakinan. Gitu. Mungkin penemu itu juga berasumsi mungkin Om ya, ketika menemukan sesuatu dia berasumsi Om ya, gitu. Ya, jadi kaum ateis itu sengaja mau cari untuk menguatkan teori evolusi. Jadi dicari-cari. Sebenarnya kalau sekarang jangan dari penggalian, sekarang aja sejarah manusia kira-kira sudah hampir 6.000 tahun. Ada nggak makhluk perantara itu dari hasil evolusi? Nggak ada. Gitu. Kalau yang masih sejenis itu ada, masih sejenis. Jadi seperti kejadian salah satu itu kan ada perubahan yang menurut jenisnya. Kalau jenis kucing ya kucing, kan banyak macamnya. Ada yang gede seperti harimau dan sebagainya. Ada jenis anjing, ada yang gede, ada yang kecil gitu kan. Itu masih sejenis ya anjing, jenis anjing. Bukannya perantara dari kucing menjadi anjing, nggak ada. Iya Om. Namanya dari cicak terus jadi buaya gitu. Gedenya jadi. Jadi. Ya emang itu kalau saya sih pelajari itu waktu di SMP itu kan diajarin hipotesa gitu ya, meneliti gitu ada. Ya itu asumsi, hipotesa gitu. Hipotesa gitu. Itu dari kaum ateis lalu berasumsi, berhipotesa, lalu kumpulin bukti-bukti, tapi bukti-bukti yang ribuan tahun itu. Ya, ini bahaya nih Om ya, berarti ya teori evolusi ini bahaya juga. Menghancurkan iman orang Kristen yang tidak mengalami keselamatan, tidak mengalami Tuhan. Itu kan banyak orang Kristen itu dibagi dua itu, ya. Separuh mengalami keselamatan dari Tuhan Yesus hidup baru, ya. Jadi imannya dengan pengalaman sesuai. Tapi 50% lagi umat Kristen itu tidak mengalami, hanya teori. Oh, saya pilih Kristen karena orang tua saya Kristen dan sebagainya, atau ada orang beragama lain gitu ya, percaya ada Tuhan dan sebagainya gitu ya. Itu jadi mereka begitu diindoktrinasi, begitu didebat ya sama profesor-profesor ateis, kalah dah karena profesornya lebih pengalaman.
Iya. Jadi banyak yang gugur imannya waktu mahasiswa. Iya. Tapi kalau mahasiswa yang sudah mengalami keselamatan dalam Tuhan Yesus, tetap kuat, tetap kuat. Jadi kalau gitu Om, ini teori evolusi ini paling bertentangan sama Alkitab ya Om ya? Salah satunya, Ya. dari teori-teori yang menentang itu, salah satunya teori evolusi ini. Oh, Gitu. ya Om. Waduh, kalau gitu Om, ini apa bisa sinkron nggak ya Om tentang ilmu pengetahuan sama Alkitab? Kan tadi Om udah jelasin sih bahwa ini kan bisa sejalan, selaras, saling melengkapi gitu Om. Tapi Ya, istilahnya bukan sejalan selaras, tapi saling melengkapi. saling melengkapi Om ya, saling melengkapi. Ya. Jadi yang kalau saya baca bukunya yang siapa lupa saya Om, itu dia kan juga bilang bahwa semua itu katanya saling melengkapi gitu ya Om ya. Tetapi ini justru melahirkan pemikiran-pemikiran yang menjauh dari Alkitab. Kalau saya pendapat saya gitu Om, kayaknya jadi menjauh dari Alkitab gitu Om. Jadi kalau orang yang waras kan mereka berkata itu yang ilmuwan juga yang waras ya, otaknya waras gitu. Jadi agama tanpa ilmu pengetahuan itu seperti apa katanya, buta atau pincang lah gitu ya. Demikian juga kalau ilmu pengetahuan tanpa agama juga itu sepertinya pincang juga gitu. Jadi tidak kuat karena itu agama itu kan soal rohani, soal moral, dan soal mengenal Allah dan juga nasib manusia sesudah meninggal. Kalau ilmu pengetahuan kan ini hanya soal kehidupan sehari-hari ini supaya lebih praktis bagaimana. Nah itu pakai ilmu pengetahuan. Iya Om. Gitu. Nah iya Om, ngomongin praktis Om, tadinya saya nggak mau nanya nih Om, tapi saya jadi mau nanya nih Om. Kan ada filsafat pragmatis dari John Dewey Om, yang terkenal itu kan. Jadi dia pragmatis itu kan ini berguna atau enggak gitu, atau secara instan gitu karena pemikiran pragmatis itu. Nah ini gimana Om? Alkitab kan sering juga dianggap buat gampangnya dan bermanfaat ya Alkitab gitu. Atau ilmu pengetahuan gimana tuh? Ya, oke.